pos polisi. Dan kami akan melakukan tindak tegas karena ini kriminal. Saudara, kilatan cahaya terlihat di langit Teheran pada Kamis malam. Media Iran melaporkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan. Menurut kantor berita Tasnim, suara sistem pertahanan udara yang diaktifkan terdengar di beberapa bagian ibu kota Teheran. Namun belum jelas apakah aktivitas tersebut terkait dengan latihan pertahanan atau respons terhadap kemungkinan adanya drone di atas Teheran. Sementara itu, di tengah gencatan senjata yang masih berlaku antara AS dan Iran, penumpukan kapal dan tanker minyak terjadi di Selat Hormuz. Untuk lokasi dan waktu pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen, namun dari visual menunjukkan sejumlah kapal, kargo dan tanker minyak berhenti di Selat Hormuz. Iran telah memperlakukan pembatasan lalu lintas melalui Selat Hormuz, sementara pasukan Angkatan Laut AS mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Perang antara Amerika Serikat dan Israel belum berujung. Kedua belah pihak belum menemui kesepakatan di masa gencatan senjata yang tak menentu. Di tengah ketidakpastian itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat tekanan dari dalam negeri. Operasi militer yang dilancarkan Trump terhadap Iran sedang dipertanyakan Parlemen Amerika Serikat. Salah satunya soal tujuan perang yang telah menghabisi anggaran 25 miliar dolar atau setara 400 triliun rupiah. Terlebih setelah melewati 60 hari sejak operasi Epic Fury diluncurkan, operasi militer tersebut harus melalui persetujuan Kongres Amerika Serikat untuk bisa dilanjutkan. Di tengah tekanan dalam negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengklaim Iran sangat ingin membuat kesepakatan untuk berdamai. Dia menyebut Iran mau bersepakat karena militernya telah hancur. Military operation, I don't call it a war. I'd rather have a military operation. We're really, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down, and many of their missiles have been knocked out. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, memberikan pernyataan terbarunya. Mojtaba memuji babak baru untuk Teluk dan Selat Hormuz. Iran hingga saat ini masih menutup Selat Hormuz, menyusul keputusan Amerika Serikat yang juga melakukan blokade. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu anugerah tak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa-bangsa muslim di kawasan kita, khususnya rakyat terhormat Iran yang Islami, adalah berkah Teluk Persia. Sebuah anugerah yang melampaui sekadar hamparan air yang telah membentuk bagian dari identitas dan peradaban kita, serta selain menjadi titik penghubung antar bangsa, telah menciptakan jalur vital dan unik bagi ekonomi global di Selat Hormuz dan berlanjut hingga ke Laut Oman. Aset strategis ini telah membangkitkan keserakahan banyak iblis selama berabad-abad, serta menjadi catatan sejarah agresi berulang oleh pihak asing dari Eropah dan Amerika. Dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, masa depan kawasan Teluk Persia yang gemilang akan menjadi masa depan tanpa Amerika, yang mengabdi pada kemajuan, kenyamanan dan kesejahteraan bangsa-bangsanya. Namun, Iran juga dihadapi dengan tekanan ekonomi. Nilai mata uang Iran, rial, jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah
di tengah tekanan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada Rabu, nilai tukar rial menyentuh angka 1,8 juta per dolar AS. Kondisi ini diperkirakan memicu inflasi, terutama pada barang impor seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku. Tak hanya Amerika Serikat dan Iran, masyarakat di belahan dunia lain juga terdampak perang. PBB menyebut 45 juta orang terancam menghadapi kelaparan akut jika Selat Hormuz tetap ditutup. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time to come. Kongres Amerika Serikat akan memberi keputusan terkait masa depan perang melawan Iran. Sementara, upaya perdamaian juga terus diupayakan oleh mediator dari Pakistan. Membahas soal tekanan internal yang kini dirasakan Amerika Serikat dan Iran di tengah ketegangan saling blokade Selat Hormuz, kita sudah bersama dengan Evhata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat malam, Mas Evhata. Selamat malam, Mas. Mas Evhata, jadi seberapa besar nih pengaruh tekanan internal baik yang dirasakan Amerika Serikat dan juga Iran di tengah ketegangan di kawasan Teluk ini? Ya, pertama bahwa Amerika Serikat harus bertanggung jawab ya terhadap War Power Act yang nantinya harus disampaikan ya, dan kemajuan-kemajuan dari pihak Amerika selama ini apakah tetap menjaga stabilitas ataukah nanti akan menambah eskalasi yang tidak menentu. Nah, maka dalam kondisi kali ini Amerika Serikat ternyata terbelah kubunya ya. Kita bisa melihat bukan secara politik antara Republik dan Demokrat saja, tetapi antara Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri, antara si Rubio dan juga Pete Hegseth ya. Pete Hegseth berharap agar ada serangan hit hard ya, jadi melakukan serangan dan eskalasi terus menerus. Tetapi Rubio merasa bahwa kita harus segera hentikan dan kita harus melakukan negosiasi. Dan ada beberapa data yang juga muncul ya, salah satunya dari Fox News mengatakan bahwa Melania Trump juga berharap agar perang ini itu membawa wajah muka Donald Trump kembali pada posisi yang prima. Nah, ini kan menjadi salah satu paradoks ya, bahwa Amerika menghadapi situasi yang cukup genting ya dalam perpolitikan mereka. Saya melihat demikian untuk sementara. Dan Iran tentu sangat lentur. Iran sudah melakukan satu diplomasi ke banyak pihak. Mereka bahkan terakhir juga sudah meminta bantuan dari negara seperti Rusia, juga meminta melalui jaringan telepon ya, Mesir, dan juga mereka percaya pada Pakistan nanti ke depannya. Dan bahkan mereka juga sudah mengirimkan proposal yang baru berjumlah 4 poin. Ini tanda bahwa mereka siap untuk seluruh opsi yang ada. Meskipun dalam hal ini masih banyak yang sulit untuk diwujudkan. Mas Evhata, ini kan deadline soal Kongres Parlemen AS yang akan menentukan nasib perang. Tapi Trump sendiri beralibi kalau gencatan senjata ini artinya perang berhenti. Dan dia bisa terbebas dari undang-undang itu tadi yang tenggat waktu untuk perang. Bagaimana nanti Kongres akan memberikan keputusan menurut Anda? Ya, untuk Kongres tentu Trump harus memastikan bahwa hegemoni dari Amerika atau dominasi dari Amerika atau stabilitas di wilayah Teluk Persia itu harus segera terwujud dalam waktu yang singkat. Apabila itu tidak bisa dipastikan oleh Donald Trump, maka ini adalah buang-buang uang yang paling mengerikan ya menurut Amerika Serikat. Dan tentu biaya perang kali ini sudah melebihi percobaan perang waktu itu atau serangan-serangan yang sudah dilakukan terhadap Vietnam ya. Jadi maka Amerika kali ini mencoba mengkalibrasi, dan kita juga tahu bahwa Amerika saat ini juga belum melibatkan Israel ya dalam situasi politik kali ini. Padahal sebenarnya dalam negosiasi-negosiasi yang ada harusnya Israel juga dilibatkan, sehingga titik temu dari pembicaraan ini mulai terlihat. Tetapi Amerika malah menyimpan Israel. Ini juga menjadi salah satu strategi Trump ya, bahwa ketika nanti Kongres menolak, dia akan mensupport Israel dan Israel akan melakukan serangan unilateral. Sama saja akan menyeret Amerika lagi tanpa persetujuan Kongres.
Begitu logikanya, cara bermainnya demikian. Maka semua itu masih dalam posisi yang cukup unpredictable lah ya dari langkah Donald Jadi Trump. masih bisa menggunakan Israel sebagai pion Amerika Serikat jika Kongres memutuskan perang harus diakhiri seperti itu ya, Mas? Ya, tentu nanti Amerika Serikat terpaksa harus membela karena bagaimanapun juga perang panjang ini melibatkan salah satu aliansi terbaik dari Amerika Serikat, yaitu Israel. Yang kali ini berharap bahwa perang ini harus dilanjutkan dan kepentingan dari Israel terkait dengan denuklearisasi dari Iran ini harus terwujud dengan tujuan yang jelas. Kalau tidak, Netanyahu juga di dalam situasi politik mereka kan melawan kelompok sayap kanan ini. Nah, sayap kanan kan berharap agar ada aneksasi secara penuh gitu. Jadi ini artinya ini perang masih akan panjang menurut Anda? Belum waktunya untuk berakhir? Ya, semua opsi dari Amerika Serikat dan Israel jelek semua. Jelek dalam artian eskalasi adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Karena negosiasi tidak menemukan titik tengah. Jadi jelek bukan dalam artian mereka kalah, tapi jelek dalam artian ini akan memperpanjang perang, demikian. Terakhir, bagaimana dengan sikap negara-negara lain? Siapa yang harus bersikap untuk meredakan ketegangan? Karena kan imbasnya ekonomi global nih. Ya, sikap dari negara-negara tentu kita berharap semua negara-negara yang saat ini memiliki kepentingan mulai menyerukan nilai-nilai perdamaian dan mulai memahami bahwa negosiasi bukanlah alat perang begitu. Kalau negosiasi nanti ditujukan untuk menciptakan perdamaian, maka harusnya jangan ada kepentingan-kepentingan U di balik B ya. Atau kita bisa lihat negosiasi yang dilakukan Amerika ini negosiasi koboi. Mulut boleh bicara tapi senjata kan siap untuk menembak begitu. Nah maka hal-hal yang seperti ini nanti ke depannya, dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Iran tidak siap menyerang, justru Iran juga siap untuk melakukan opsi Samsoni. Serang saya satu kali maka semua akan runtuh juga. Nah ini dia. Maka kedua belah pihak harus memiliki etiket yang baik, dan 4 poin ini mudah-mudahan mampu nanti mengubah situasi. Minimal Selat Hormuz dibuka dulu satu-satu. Kalau semuanya ingin nanti ada denuklearisasi, harus ada penghapusan terhadap sanksi dan lain sebagainya, saya kira tidak akan terjadi titik utama yang berubah. Malah sebenarnya yang kita harapkan adalah relaksasi terhadap perekonomian dulu. Relaksasi perekonomian terbuka, maka akan ada etiket-etiket baik di belakang. Kalau memang itu yang mau dituju. Saya lihatnya demikian. Baik. Terima kasih Mas Evata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana, telah menyampaikan pandangannya di program Kepas Malam hari ini. Terima kasih Mas Evata. Terima kasih, selamat malam. Baik. Saudara, Lebanon meminta Amerika Serikat mendorong Israel mematuhi gencatan senjata sepenuhnya sebelum kedua negara melanjutkan perundingan.